Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Ketua kelasnya mana? Anggotamu berapa yang hadir hari ini? Berapa? 29. Apa absen saya dulu ya? Dengar absennya. Agung Setio, Bambang Adi Prianto, Chandra Febrina, Dimas, Febi Aisyah Putri, Kadek Adi, Kadek Agus, Imadi Perdana Inyoman Priyadiana, mana? Wayan Aris, Wayan Roy, apa ini? Ilham, Mailani, Nur Rohim, Nur Rohman, Nanang, Milo Ritna, Milo Tia, Mimadi Ani, Mimadi Pita, Miss Rina, Novi Asela, Randy, Rifandi Arun, Rifandi Arun, Rina, Rini, Rizky, Trimo, mana Trimo? Wahyu, mana Wahyu? Oh, Muslim apa? Mungkin ada nama inisial. Nah, Zara, Zainal, mana Zainal? Baiklah, Bapak mengucapkan terima kasih untuk kelas 9 yang sudah hadir hari ini, terutama tentang kehadiran kalian itu usahakan 99% itu hadir di sekolah ya, selama satu semester usahakan 99% hadir. Jangan sampai kehadiran itu menghambat kalian naik dari SMP ke tingkat selanjutnya. Yang berikutnya yang tidak kalah penting yaitu tentang kebersihan kelas kalian sendiri. Hari ini Bapak lihat lumayan bersih. Tidak ada salahnya kalau kalian
besok-besoknya lebih ditingkatkan lagi kebersihannya, karena kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Kalian sudah lebih tahu dari waktu. Yang berikutnya kedisiplinan. Tadi Bapak perhatikan waktu upacara saat pengibaran bendera, Bapak sempat lihat itu ada anak-anak yang posisi sikap berdirinya itu kurang tegak. Ada yang hanya sekedar berdiri, sikap siapnya itu sikap siap kuda namanya, kurang tegak. Itu kalian harus bisa melatih diri bagaimana mengikuti upacara yang sebenarnya. Itu gunanya HP itu, kalian lihat bagaimana orang upacaranya, biar kalian itu bisa meniru yang sebenarnya. Jangan setiap hari Senin itu asal-asalan upacara. Bisa diperhatikan? Itu terkait kedisiplinan. Baiklah, untuk mata pelajaran PKN hari ini kita akan masuk ke bab kedua. Karena minggu lalu itu sudah bab 1 sudah selesai bagian C kan, tentang apa? Perwujudan dan nilai Pancasila. Apa minggu lalu materinya? Perwujudan nilai-nilai. Masih ingat? Coba. Perwujudan nilai-nilai Pancasila. Coba siapa yang ingat? Perwujudan itu ada berapa bidang kalau tidak salah ya? Ada sekolah, politik, sosial budaya, masyarakat, apa lagi? Keluarga. Nah, coba, siapa yang ingat salah satunya coba? Yang ingat perwujudan nilai-nilai Pancasila? Di kesimpulan kalian kemarin itu coba dibaca. Itu artinya kalian di rumah jangan belajar ya. Bapak harapkan di rumah itu kalian tuh malamnya usahakan belajar barang 12 menit. Habis itu kalian bermain silakan. Tidak serta merta setiap malam tuh kalian tuh di depan itu tidak. Kalian cukup 12 menit atau 20 menit baca-baca sebentar. Habis itu kalian mau bermain atau bantu orang tua itu silakan. Karena yang 20 menit itu akan berarti untuk kalian. Setidaknya ada yang kalian ingat dalam materi itu. Baiklah, sebelum melanjut pada materi baru kita yaitu bab 2, Ketua kelas Bapak minta tolong memimpin doa. Sebagai guru mata beragama, kita harus berdoa sebelum menjalankan pekerjaan atau melakukan sesuatu. Silakan. Terima kasih untuk ketua kelasnya. Sudah dibuka bab 2. Judulnya apa? Coba dibaca.
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang setiap hari Senin teman kalian itu membaca. Tadi ada yang membaca tidak tadi? Ada? Adik yang pertama siapa bisa menyebutkan itu? Satu orang, coba ketua kelas coba. Masih keras ya? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sebelumnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka perjanjian di atas ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan dan berdoa. Itu namanya alinea pertama. Bisa didengar tadi? Bisa? Kira-kira apa makna bunyi alinea pertama? Agar kalian mengetahui apa makna dari undang-undang dasar tersebut, kita sama-sama akan melihat. Ada berapa alinea itu kira-kira? Ada berapa? Yakin 4? 4 atau 3? 4. Setuju 4? Coba. Kamu kenapa sakit apa? Berapa alinea pembuka undang-undang coba? Siapa namamu? Siapa namanya? Wayang, ya Wayang. Ada berapa alinea coba? 4. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari 4 alinea. Yang pertama tadi sudah disebutkan, dibacakan sama ketua kelasnya, yaitu bahwa sesungguhnya sebelum kalian lanjut ke materi, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama kalian bisa lihat dari belakang. Bisa? Bisa dibaca di belakang? Bisa lihat? Kalian itu harus periksa ke dokter mata nanti ya. Bisa lihat kan di ujung kanan siapa? Tidak? Aku bohong berarti. Coba baca yang pertama. Iya. Iya. Melalui kegiatan mengamati gambar layangan PowerPoint dan diskusi kelas bersama guru, siswa dapat menganalisis makna
Alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara sinematik. Ya. Yang kedua yaitu melalui kegiatan mengamati gambar, tayangan PowerPoint, dan diskusi kelas bersama guru, siswa dapat mengidentifikasi makna alinea dengan baik dan benar dengan cermat dan akurat. Sebelum kalian melanjutkan, kalian nanti lihat di internet, menganalisis itu apa artinya, mengidentifikasi itu apa artinya. Nanti itu kan. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan mengamati gambar, tayangan PowerPoint, dan diskusi kelas bersama guru, siswa dapat membuat laporan hasil proyek tentang makna alinea Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari secara sistematis dan menarik. Yang terakhir, melalui kegiatan mengamati gambar, tayangan PowerPoint, dan diskusi kelas bersama guru, siswa dapat menyajikan laporan hasil proyek tentang perilaku sesuai dengan alinea Undang-Undang 75 dalam kehidupan sehari-hari secara sistematis. Artinya proyek ini adalah sebuah karya. Jadi Bapak harapkan nanti kalian menggunakan teknologi yang kalian pegang membuat sebuah karya yang kalian hasilkan setiap kelompok. Makanya Bapak ingin melihat kemampuan kalian menggunakan hasil. Jangan hanya untuk main-main saja. Paham? Sebuah produk itu nanti Bapak akan jelaskan. Model pembelajaran kita yaitu project based learning, metode wawancara dan diskusi. Sampai di sini ada pertanyaan tentang tujuan? Jelas? Kalian singkatnya kalian itu belajar membuat sebuah produk. Misalkan ini produk kelompok 1. Ini akan bisa dijual. Ini ada nilai uang misalkan. Paham? Kalian itu belajar berkarya, membuat sebuah karya. Lanjut pada materi kita yaitu pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Itu makna pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi alinea pertama tadi sudah disebutkan sama ketua kelasnya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea pertama ini menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan atau hak individu. Makna alinea pertama ini juga yaitu keteguhan dan motivasi kuat bangsa Indonesia dalam membela kebenaran dan keadilan untuk melawan siapa? Penjajah. Yang berikutnya, pernyataan subjektif untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia.
Yang berikutnya, pernyataan objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itulah gambaran singkat mengenai makna dari alinea pertama. Sudah? Kalau kalian mau rangkum silakan tulis. Kalau kalian cukup mengingat silakan kalian tulis saja. Karena menulis itu kalian membutuhkan waktu, nanti Bapak share sudah di grup ya ini materi ini ya. Itu kalian bisa lihat. Ya. Nanti biar nggak capek karena menulis. Karena ini zamannya digital, jadi setelah ada materi Pak kirim di grup. Boleh? Indonesia dipandang sebagai sebuah negara merdeka. Berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Jadi Indonesia itu sudah tidak terikat pada negara lain. Lanjut, bunyi alinea yang kedua. Siapa bisa baca dari tempat duduknya? Coba, siapa bisa baca? Kelihatan? Coba. Sudah bisa dibaca? Ulang jelas? Coba. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia dengan menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sudah? Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Baca di bukunya coba. Ya. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sudah? Itu bunyi alinea kedua. Itu dijelaskan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alinea kedua ini yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai melalui perjuangan para pejuang dan bukan pemberian dari bangsa lain. Itu maknanya. Yang berikutnya, adanya momentum yang dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Momentum itu apa? Momentum. Nanti kalian cari juga ya. Yang berikutnya, bagi bangsa Indonesia kemerdekaan bukan akhir perjuangan, tetapi merupakan awal. Kemerdekaan ini harus diisi dengan berbagai hal positif yang bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia
yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sampai di sini dulu. Silakan bertanya jika masih kurang paham. Yang satu, kedua. Sebelum Bapak lanjut. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak lanjut. Bunyi alinea ketiga. Siapa yang bisa membacakan? Coba. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh kehendak luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu bunyi alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Makna yang ketiga ini yaitu kemerdekaan yang dicapai tidak serta-merta dari berjuang Indonesia, yaitu bantuan juga dari Tuhan. Sesuai dengan bunyinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Kuasa. Faktor ini menjadi motivasi spiritual yang memperkuat keinginan bangsa Indonesia untuk bebas. Makna yang berikutnya, keinginan seluruh bangsa Indonesia pada suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual serta kehidupan dunia akhirat. Makna yang berikutnya, pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lanjut. Dalam alinea ketiga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga mencapai segenap rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang terakhir, alinea keempat. Siapa bisa menyebutkan? Saya membacakan dari tempat duduknya. Coba. Yang lainnya coba. Baca saja ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bla 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 bla, kalian lagi pembacanya itu. Itu makna yang keempat. Minta maaf. Bunyi alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keempat
ini menjelaskan prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia diperinci lebih lanjut. Makna alinea keempat ini adanya fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia setelah merdeka, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu tujuan dari bangsa Indonesia sesuai dengan bunyi alinea keempat. Jadi misalkan kalau ada soal makna bunyi Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat apa? Yaitu membicarakan tentang tujuan dari bangsa Indonesia, yaitu melindungi. Kemudian berikutnya apa? Memajukan kesejahteraan umum supaya selalu dikuasai. Karena setiap hari ini kalian baca. Makna yang berikutnya, keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk menumbuhkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tujuan serta merdeka sebagai negara baru. Makna yang berikutnya, Indonesia berkedaulatan rakyat dengan Pancasila sebagai dasar negaranya dan sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Itu makna alinea keempat. Sampai di sini tadi alinea 1, 2 berapa kesempatan bertanya. Sekarang 3 atau 4, silakan mau bertanya. Silakan, ada? Tidak ada? Kita membentuk kelompok lagi ya. Kemarin itu pembentukan kelompok kalian itu kurang objektif namanya itu, karena kelompok itu ada yang berapa orang. Kalau Bapak bagi lewat absen ini akan bertumpuk deh ini. Rapi semua. Bapak hitung ulang ya. Kemarin dari sini 1 ya. Sekarang Bapak balik lagi. Dari sini 1. Balik ke samping kemari ya. Diusahakan jangan ribut saat pindah kelompok, ya cukup badan kalian yang pindah. Nah, Bapak boleh itu dari sini ya. Minggu lalu kan ke belakang, sekarang ke samping. Kamu mau dari 1. 1, 2, 3. Terus ingat ya nomornya.
Udah. Udah. Udah ingat nomornya masing-masing? Nah, sekarang kelompok 1 di sini. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2-nya di sini. Sudah ingat nomornya? Sudah? Nah, kelompok 1 maunya di mana? Bapak kasih pilihan untuk kalian. Wow. Ya, silakan. Kelompok 1 di sini kakak. Ini kelompoknya mundur dulu ya. Tidak kelihatan beda kelompok.
Ini simpan dulu ya. Kelompok satu mana? Ini materinya Bapak sementara acak, kalian nanti ambil sendiri ya. Jadi Bapak tidak menentukan kelompok satu ini materinya, kelompok dua ini. Tapi kalian ambil sendiri nanti. Setiap kelompok itu usahakan ada ketuanya. Silakan perwakilan kelompoknya ke depan ambil datanya.
Kelompok mana di belakang? Kelompok 5 ini ya? Apa materinya? Rela berkorban. Kelompok 4 Brianti. Kelompok 3 kedisiplinan. Kelompok 2 aurat pelajar. Ini nasionalis sudah pasti. Kalian lihat di depan. Identifikasi masalah yang terjadi sesuai topik yang kalian pilih. Kemudian susunan kegiatan sebagai perwujudan makna dengan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, susunlah jadwal pembagian tugas seluruh anggota. Jadi seluruh anggota ini ada tugas masing-masing, ya tidak ada yang ngomong-ngomong ya. Dan keempat, laksanakan kegiatan sesuai jadwal yang kalian susun. Jadi kalian buat jadwal di situ. Kapan misalkan, besok tanggalnya tanggal kapan. Kemudian diskusikan hasil kegiatan yang kalian lakukan. Yang terakhir, buatlah produk dari kegiatan kalian. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Jangan sampai bingung kalian. Produk yang dimaksud apa? Coba yang masih bingung coba angkat tangannya. Nah, kalau kalian tidak bertanya berarti kalian sudah paham maksud tugasnya. Kelompok 1 ada pertanyaan? Produknya produk bagaimana? Bapak simpan dulu pertanyaan. Kelompok 2 pertanyaannya sama, kurang kreatif, tanya yang lain. Coba. Nah, kelompok 2 masih sedikit. Kelompok 3 ada pertanyaan, tugasnya tanya saja tugas sesuai dengan topik yang kalian di sini, bingungnya di sini. Jelas? Kelompok 3 sudah jelas. Kelompok 4 apa kelompok 4 ini? Jawabannya nanti jawabannya kalian bapak kasih di depan. Terkait tugasnya kalian sudah paham kelompok 4? Iya. Kelompok 5? Bagaimana kelompok 5? Ada pertanyaan tugasnya? Di sini petunjuknya peserta didik melaksanakan diskusi dengan kelompok masing-masing sesuai dengan permasalahannya. Yang kedua, peserta didik menyajikan hasil diskusi berupa kesimpulan dan presentasi. Yang ketiga, peserta didik membuat sebuah karya yang bisa dipajang.
dan diperhatikan oleh semua warga. Bisa dipajang itu bagaimana? Bisa dipajang seperti itu. Ya. Paham? Adit kenapa? Jadi kalian di situ ada gambar, kemudian ada perintahnya, kalian sesuai dengan LKPD-nya kalian menjawab sesuai dengan petunjuknya. Pajang. Bisa lihat? Nah, itu contoh poster yang kalian buat sesuai dengan topik kalian. Kalian kan pakai HP sambil yang sudah sakit. Nah, buat kita di HP. Ini contoh mematuhi tata tertib berlalu lintas. Jadi kalian sesuaikan di sana dengan materinya. Paham kan? Itu nasionalisme di situ ya, nggak sesuai dengan gambarnya ya. Iya. Sesuai gambarnya itu gambar apa? HP-nya jangan pakai yang lain ya. Itu apa ini? Iya, saudara-saudara apa itu sebenarnya? Sebenarnya saudara duduk. Ya. Itu kan masalah ini. Makanya ada pertanyaan, silakan dapat menjawab. Kenapa harus ya? Apa yang harus dilakukan agar sikap nasionalisme ada pada setiap siswa? Ini barangnya sebuah solusi. Apa yang harus dilakukan? Solusi tersebut adalah buat ya, itu kan udah itu kan tidak ada gambarnya kalian. Kalian selesaikan dulu itu pertanyaan di LKPD itu,
Baru kalian hasilnya baru buat sebuah karya yang bisa dimasak. Ya, misalkan kalian buat mau gambar pakai tangan bisa, mau pakai HP bisa. Tidak usah kalian retro, tapi nanti bapak yang bikin kalian membuat saja. Biar ada gunanya kalian bawa HP yang setiap hari harapan kalian bawa HP dan gunakan HP. Kenapa kelompok 4? Kalian diskusikan kenapa ini masalah terjadi. Makanya kalian perhatikan dari satu dulu. Ini petunjuknya kalian diskusikan dengan cari dulu kamera masuk apinya, wifi-nya mana? Jawab dulu tuh pertanyaannya, baru nanti makanya bapak harapkan nanti setiap kelompok ini bagi tugasnya, ada yang mendesain, kemudian menjawab pertanyaan. Ini dijawab dulu. Tanya dong. Pertanyaan di sini.
pertanyaan. Jadi dengan pertanyaan itu kalian nanti mendapatkan solusi dari masalah. Solusinya gambar ini apa kira-kira? Ya. Nanti dari solusi itu kalian tuangkan di sebuah karya atau produk. Kalau kalian mau eksperimen misalkan kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 berfoto berapa orang atau 16. Kemudian kalian kasih gambaran karena ini dibuat adalah sebuah masalah dalam visual dan aura. Untuk mengatasi itu apa yang kalian lakukan? Kemudian yang kalian lakukan itu kalian bikin barang. Kita tempel di kelas saya atau di kantor. Oh ini hasil kalian yang berbulan. Dia anti dengan kalimat dan spesialis tulisan juga. Kalian lihat contohnya. Iya. Ini kan petunjuk yang itu. Ya, jangan coret-coret dia. Jawab, kalian jawab. Ya, bilang nanti ini tadi malam Bapak bikin foto di Word. Ini Bapak kalian di kelas 9 lalu masukkan. Cuma karena Bapak ngantuk, jadi Bapak baru sampai di sini. Di sini ada, ayo teman-teman, tanamkan sifat nasionalisme. Ini gambarnya belum sempurna karena Bapak perlu nanti malam. Kalian isi nama kelompok kalian boleh di sini, foto-foto anggota kelompok kalian boleh. Setiap kelompok itu dibagi tugasnya ya, kamu yang menjawab soal ini, kamu merancang. Yang tidak kalah penting, poster yang kalian buat itu ada di kata-kata ajakan atau perintah. Kalau ajakan itu gimana? Ajakan itu gimana kata-kata? Misalkan mari saat membayar pajak. Ya, kalau perintah patuhilah aturan di sekolah, itu namanya. Ya.
Menghapus. Ini kenapa? Ya. Makanya diskusikan dengan kelompok kalian, ini cocok dan jawabannya. Itu ada beberapa gambar yang Bapak sempat copy linknya, kalian boleh ketik linknya itu, kalian lihat di HP. Bukan bekerja sama kelompok kalian. Sekali lagi nggak ada yang salah dan benar. Menjawab pertanyaan itu sesuai dengan hasil rembuk kalian ya. Ini biasa suka gambar tuh ya? Ya kan? Nah, keluarkan nanti imajinasimu gambar. Jawab pertanyaan itu kalian diskusikan ya. Misalnya yang rapi ya, ini jangan sampai kotor ini ya. Diskusikan ini pertanyaan yang dijawab aja. Yang mana yang lebih cocok, mana yang lebih paham. Ya. Bulan. Lihat pertanyaannya tadi. Ya. Lihat. Sudah. Pertanyaannya nggak dulu ya sana. Sudah. Didiskusikan itu
Bagaimana, sudah ada bayangan di benak kalian membuat apa kira-kira? Sudah? Sudah dong? Ini contoh sudah jelas. Apa yang kurang? Iya, solusi yang kalian buat itu kan suka masalah, solusinya apa? Kalian tuangkan ke solusi apa? Kamu berapa tadi? Oh ini betul. Ya, ini bagi kamu duduk aja sebagai kelompok. Kelompok satu sudah ada bayangan membuat apa nanti? Kalian konsep jadi di kalian mau sama buat ada? Gambar yang Bapak kasih di LKPD itu kayaknya semuanya sudah jelas. Pelanggaran kan? Oh, kebudayaan. Diskusikan dengan teman kalian jawaban yang ada apa ini. Aktifkan kalian di kelompok itu Bapak tulis di sini nanti ya. Jadi kalau nilai kalian itu kecil nanti, kalau kalian ngomong di kelompok kalian itu ya.
Jadi diskusikan dong, baca-baca nih. Iya, cuma ada Oh, ada rasa debatnya. Iya. Oh. Kenapa? Ya. Apa yang harus dilakukan agar budaya ini bisa dilaksanakan dengan baik? Kalian tentukan jawabannya dengan kalian ini cocok dengan yang kali ini. Itu namanya kelompok. Jadi kalau kalian merasa oh ini kurang bahasanya lagi sedikit oh ini bahasanya kurang bagus, ini dikurangi atau gimana. Itu namanya diskusi kelompok. Masuk dalam pikiran yang kami solusi. Jangan malas menuangkan pemikiran kalian tentang
data isi semua itu usahakan. Ini apa ini? Sekarang jika ada bayangan ini yang disatukan. Kalau ada bisa, kalau tempel di sini. Makanya kita mau lihat sejauh mana kalian mengingatnya.
Setuju dengan gambar kalian? Ini kan sekolah, bisa saja. Kalian cukup membahas dulu nanti setelah mendapat solusi, lalu kalian solusi itu kalian semangat. Produk yang dihasilkan nanti itu seakan ada foto kalian ya. Itu
Ini salah satu contoh yang kalian biasa lakukan. Lihat gambaran, misalkan gambarannya siapa di gambarannya yang ada satu misalkan ini ada no smoking misalkan. Misalkan bisa saja di sini fotonya Adit misalkan pakai helm. Patuhilah kalau lintas dengan menggunakan helm. Kan ada Adit pakai helm. Itu sudah gambar yang berguna, ada yang
kalian betul-betul memanfaatkan teknologi itu, kertas 2 lembar kurang itu. Dalam internet itu semua ada di sana kalau terkait dengan gambar kalian. Jadi kalian pilih mana yang lebih cocok untuk kelompok kalian begitu. Makanya kita pakai ini ya. Makanya didiskusikan sama kelompok kalian. Yang dapat tahu ya siapa? Kalian dulu. Iya itu contoh. Jadi ini temanya apa? Contoh posternya modelnya begini. Kita lihat di sini tulisan, mari kita budayakan antri, kita tertib dalam menerima apa gitu. Iya. Ya, Pak, boleh foto kalian ada nggak di sini? Iya. Kasih karyamu mana itu kan kopi paste namanya. Udah dibahas di kelompok ya. Apa yang itu?
lihat di situ. Bisa mengenal ini sebenarnya kalau ini banyak latar belakangmu sampai sekarang pagi-pagi ya beres-beres sarapan kemudian kalau tidak perlu disuruh bantu orang tua kemana dulu suka balik lagi ke rumah sarapan dulu itu berpakaian ya udah langsung bangun tadi itu tidak etis begitu ada perjalananmu nah benar itu nah cuma karena tak makan dan kaya bahasa Ini hasil produk kalian ini Bapak minta nanti pertemuan ketiga. Kan ini kalian di rumah masih panjang punya waktu untuk memikirkan produk apa yang ada. Ini misalkan contoh. Jadi kan betul kan. Misalkan contohnya kalian itu jalan di jalan raya. Kira-kira di mana ada jalan rayanya, kemudian kalian yang protokol, kemudian pakai alat lengkap, itu kalian foto, baru foto itu kalian edit tambahkan bahasa. Alhamdulillah lalu lintas menggunakan film. Ini keselamatan kita dan orang lain. Itu misalkan. Anjakan. Kembali
Kalian sudah Bapak kasih kesempatan mencari informasi tersebut di internet, jadi kalian buat itu dengan memperkaya bahasa, jangan hanya sebatas beberapa kesimpulan dari itu. Jadi kalian usahakan diperkaya di topik bahasa itu, jangan miskin dengan bahasa, agar kedepannya kalian itu lebih tahu bagaimana memecahkan suatu masalah. Karena yang Bapak kasih itu semuanya masalah itu. Baiklah, untuk hari ini materi pelajaran alimiah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 cukup sampai di sini. Ini tugas kalian lanjut kerja di rumah. Kalian komunikasikan dengan kelompok kalian bagaimana cara mendesain proyeknya, kemudian gambar apa yang mesti dibuat. Kelompok satu bagaimana? Masih lanjut? Kalian lanjutkan di rumah ya tugasnya. Kelompok kedua bagaimana? Nanti kalian pikirkan di rumah. Kelompok 2 sudah ada bayangan membuat bagaimana? Nanti sudah ada bayangan. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 bagaimana? Sudah ada bayangan membuat apa nantinya? Sudah? Contoh berkaitan dengan lampu lalu lintas, tiang lalu lintas. Kalau kalian bisa membuatnya, silakan. Oh, apa itu? Antri. Oh, fotonya di mana? Di YouTube kan? Mana? Orang antri ada juga ya. Boleh. Kaitannya dengan topik kalian. Kelompok kedua bagaimana? HP-nya dikasih off dulu ya. Materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Tugas kalian itu melanjutkan di rumah bersama kelompok kalian. Untuk mengakhiri materi hari ini, Bapak minta tolong sama kelasnya di depan. Anda lagi Bapak. Terima kasih untuk dua kelasnya. Kita harapkan nanti jangan lupa dulu duduk di Bapak harapkan nanti itu proyek itu benar-benar kalian buat dengan
dengan anggota kalian, biar ada karya kalian yang pernah Bapak lihat di kelas 9 nanti. Apa kira-kira yang bisa kalian hasilkan selama hidup di bangku sekolah sendiri? Kira-kira ini contohnya, oh ini hasil karya kelas 9 angkatannya ini. Dan kami guru itu tidak mungkin akan membuang, pasti kami akan bertemu di kantor ataupun di kelas. Makanya produk yang kalian buat itu usahakan semaksimal mungkin bisa kalian pertanggungjawabkan. Artinya dipertanggungjawabkan itu bahwa langkah ini bisa mengatasi kedisiplinan. Kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Nah, misalkan masalah ini bisa mengatasi kedisiplinan dengan bla 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 bla. Kemudian masalah tawuran juga. Oh, solusi ini yang diterapkan agar tidak terjadi tawuran. Kalian buangkan dengan sebuah poster tergambar. Mungkin itu saja penyampaian dari Bapak. Mungkin dan kurang Bapak minta maaf dan Bapak ini selamat siang. Ya.